Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dwi Yulianto dengan NIM 1701530188 dengan dosen pembimbing Pak Setiawan Wibisono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya, yaitu implementasi multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau MORA sebagai pendukung keputusan pembelian telepon seluler. Latar belakang: manusia akan selalu berhadapan dengan masalah untuk mengambil suatu keputusan. Pasalnya, jenis ponsel terus berkembang dari tahun ke tahun. Permasalahan yang muncul ialah terdapat banyak kriteria sebagai acuan seperti tipe, model, fitur, dan lain-lain. Telepon seluler merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun karena mudah dibawa kemana saja. Tipe telepon seluler berbeda-beda, sehingga setiap telepon seluler memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Hal tersebut seringkali membuat konsumen kesulitan dalam memilih telepon seluler. Maka sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang dapat membantu seorang dalam mengambil suatu keputusan. Metode yang dapat membantu dalam memilih telepon seluler adalah metode MORA. Salah satu kelebihan metode ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi dan tingkat selektivitasnya yang baik untuk mendukung keputusan pembelian telepon seluler. Untuk rumusan masalah berdasarkan uraian yang sudah dibahas di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk membantu masyarakat yang ingin membeli telepon seluler dengan menggunakan metode MORA. Untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya yang pertama itu menguji metode MORA dengan objek berupa merek dan spesifikasi telepon seluler. 2. Merancang sebuah aplikasi berbasis web yang mudah digunakan. 3. Menguji aplikasi pendukung keputusan berbasis web. Dan untuk manfaatnya, memberikan arahan dan informasi kepada calon pembeli dengan tujuan mencari telepon seluler sesuai keinginan. 2. Menjadikan karya tulis sebagai bahan pembelajaran di bidang pendukung keputusan. Untuk deskripsi sistem, adapun langkah untuk dari metode MORA adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menginputkan nilai kriteria, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi dan mengevaluasi atribut, serta menginputkan kriteria pada suatu alternatif. Kedua, yaitu membuat matriks keputusan dengan keterangan M itu nomor urutan alternatif, N-nya nomor urutan, dan X metrik keputusan. Yang ketiga, metrik normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga memiliki nilai yang seragam. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini: X matriks alternatif, J dan kriteria I itu 1, 2, 3 sampai N adalah nomor urut atribut atau kriteria. Yang J itu adalah nomor urut alternatif, X kali T itu matriks normalisasi. Alternatif ada J dan kriteria I. Yang keempat, menghitung nilai optimasi. Terdapat dua cara menghitung nilai optimasi, yaitu jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif diberikan nilai bobot dan tidak diberikan nilai bobot. Pada penelitian ini digunakan nilai bobot. Berikut ini rumusnya. Jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif diberikan nilai bobot kepentingan, dengan rumus yang bisa dilihat di sini dan keterangannya juga. Dan langkah yang terakhir yaitu perangkingan, yaitu mengurutkan nilai optimasi setiap alternatif dari nilai tertinggi. Adapun ini adalah alur dari sebuah program SPK MORA. Yang pertama, input alternatif telepon seluler, input nilai bobot kriteria, lalu input nilai kriteria, hitung dengan metode MORA. Di sini dapat suatu database untuk menyimpan, lalu akan tampil hasil analisa, hitung normalisasi dengan rumus, hitung terbobot dengan rumus, tampilkan perangkingan, tampil grafik, lalu akan langkah terakhir yaitu menampilkan hasil perangkingan. Lalu untuk hasil pembahasannya, data yaitu yang pertama data awal telepon seluler dengan kode alternatif A01 ring GT master dengan RAM 8GB, kamera 60 megapiksel, storage 256GB dengan harga 4,5 juta dan ketebalan 8 mm.
dan diikuti selanjutnya sampai A07 yaitu Samsung A512s dengan spesifikasi yang seperti ini. Untuk yang langkah selanjutnya itu menentukan tipe dan bobot kriteria dengan kode C01 itu RAM, masuknya di benefit dengan bobot 0,25 dan seterusnya sampai ketebalan. Kenapa harga dan ketebalan itu masuknya cost? Karena ketika banyaknya nilai yang dihasilkan akan mengurangi nilai dari si penjualnya, maka jadinya ya cost. Benefit itu adalah keuntungan. Jika misal RAM-nya besar, maka kita akan senang, untungnya juga besar. Kalau harganya besar, maka nilai jumlahnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu memasukkan nilai tiap kriteria dengan A01 itu tadi, masukkan ke sini. Lalu membuat matriks keputusan dengan seperti ini. Ini adalah RAM, storage, RAM, kamera, storage, harga, dan ketebalan sampai semuanya masuk. Lalu membuat matriks normalisasi untuk tiap kriteria adalah alternatif menjadi matriks normalisasi, maka diperoleh matriks nilai normalisasi sebagai berikut ini. Akan tampil angkanya, hasilnya seperti ini. Lalu dilanjutkan menghitung nilai optimasi dengan alternatif 1 yaitu mendapatkan hasil 0,516, dengan alternatif 2 0,0466 sampai yang terakhir 0,0169. Untuk yang terakhir yaitu menentukan ranking berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan metode Mora di atas, maka dapat diketahui peringkat telepon seluler seperti berikut ini. Ranking pertama yaitu adalah A01 Realme GT Master dengan nilai 0,516, lalu diikuti oleh Mi 11 Lite dengan 0,483, dan yang paling terakhir yaitu A07 dengan kode alternatifnya yaitu Samsung A512s dengan nilai 0,0169. Untuk kesimpulannya, setelah dilakukan penelitian mengenai rekomendasi pembelian telepon seluler di atas, dapat diketahui bahwa metode Mora dapat diimplementasikan dalam memberikan rekomendasi pembelian telepon seluler. Diperoleh nilai tertinggi sebesar 0,0516 yaitu Realme GT Master. Dengan adanya penelitian penggunaan metode Mora ini memudahkan dalam mencari rekomendasi dalam pembelian telepon seluler terhadap orang awam. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.